الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang berbahagia. Kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang hari ini kembali kita dapat beribadah kepada Allah, menyelesaikan salat zuhur berjamaah di masjid, dan kita lanjutkan dengan ibadah berikutnya yang juga diwajibkan dan tidak boleh kita tinggalkan, yaitu kita berusaha untuk menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, agama kita yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan di siang hari ini Allah catat sebagai amal saleh. Amal yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, kita akan mencoba membahas suatu tema yang sangat penting, hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Ya, pertanyaan bagi kita semua, setiap muslim dimanapun mereka berada. Hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Ya, tentunya kita akan menjawab bahwa kita sudah mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Karena kita sudah menjadi seorang muslim, berarti kita sudah mendapatkan hidayah. Tetapi maksud dari tema ini adalah, sudahkah aku mendapatkan hidayah? Artinya hidayah-hidayah tambahan. Hidayah-hidayah tambahan yang kita butuhkan, supaya kita selalu terbimbing, selalu kita ini berada di koridor jalan yang benar. Dan sesuai dengan doa kita kan, kita berdoa setiap hari di 5 waktu salat kita berdoa dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya, berikanlah kepada kami hidayah, agar bisa berada di jalan yang lurus. Permintaan kita agar diberikan hidayah, setiap hari kita minta ditambahkan hidayah ini. Sampai mati kita butuh hidayah. Kita butuh hidayah dan taufik sekaligus. Hidayah itu adalah ilmu, hidayah itu adalah kebenaran, hidayah itu adalah pengetahuan, hidayah itu artinya petunjuk. Berarti butuh dengan ilmu, pengetahuan, petunjuk, adanya bimbingan dari Allah agar kita tidak menjadi orang yang sesat. Kita butuh kepada bagaimana caranya supaya menjadi hamba Allah yang Allah ampuni. Jadi permintaan kita setiap hari meminta hidayah, agar kita mampu menjadi orang bertakwa, orang yang benar akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya, orang yang benar imannya, ilmunya, dan amalnya. Jadi hidayah ini yang kita butuhkan adalah hidayah tambahan. Maka kita berusaha maksimal, mati-matian dalam hidup kita ini, usaha maksimal untuk bisa menggapai tambahan-tambahan hidayah berikutnya. Ya, supaya kita semakin benar, semakin lurus, semakin terbimbing, dan dapat mampu untuk istiqamah di atas Islam dan sunnah Nabi SAW. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, setelah kita mengetahui urgensinya hidayah yang perlu kita miliki, dan tentunya ketika kita bertanya tadi, sudahkah aku mendapatkan hidayah? Artinya hidayah tambahan, maka tentunya kita harus melihat kepada tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Apakah tanda-tandanya? Tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Bukan sekedar menjadi seorang muslim saja, KTP-nya, agamanya Islam. Bukan itu saja. Tapi sudahkah aku mendapatkan hidayah? Hidayah-hidayah yang begitu banyak yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena jika Allah menambahkan hidayah yang begitu banyak kepada hambanya, pasti dia mampu menjadi orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah firmankan di surah Muhammad, surah ke-47, ayat yang ke-17. Ya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah, Allah tambahkan hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, dan puncaknya kata Allah, Allah jadikan dia mampu menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa sudah jelas, bahagia dunia akhirat, Allah terima semua ibadahnya, Allah terima doanya, dan pasti dia mendapatkan surga. Nah, sekarang kita lihat ya, tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah. Apakah kita termasuk?
tanda-tanda tersebut, orang yang sudah mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Yang pertama, jamaah sekalian yang berbahagia, orang yang sudah mendapatkan tambahan-tambahan hidayah ini adalah orang yang lapang hatinya, orang yang lapang dadanya untuk menerima Islam. Lapang dadanya dan lapang hatinya untuk memahami Islam, kemudian mengamalkan Islam, kemudian mempertahankan Islam sampai akhir hidupnya. Sebagaimana firman Allah di surah Al-An'am, di surah ke-6 ayat 125. Allah berfirman, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah berkehendak untuk diberikan tambahan-tambahan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dia menerima Islam secara totalitas. Tidak dia pilih-pilih. Apapun kata Allah, dia ambil semuanya. Apapun kata Rasul, dia ambil semuanya. Dia berusaha pahami, dia pelajari, dia amalkan, terus-menerus istiqomah sampai mati. Nah ini, adanya rasa lapang dada itu artinya dia merasa mudah dan ringan. Tidak ngeyel, tidak membantah apa yang Allah dan Rasul sampaikan kepadanya. Ini Allah yang berfirman, ya, bukan saya. Di surah Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah inginkan orang itu mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ya. Sebaliknya, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'alu fis sama'. Ya, barang siapa yang Allah tidak berkehendak untuk memberikan tambahan-tambahan hidayah kepadanya, maka Allah jadikan dadanya terasa sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke arah langit. Semakin naik ke langit, semakin sesak dadanya karena oksigen semakin berkurang. Ini perumpamaan yang Allah sebutkan kepada kita, jemaah sekali. Jadi orang yang mendapatkan tambahan hidayah dari Allah, ya, maka dada terasa lapang dan merasa mudah, ringan, enteng, ya, untuk bisa memahami dan mengamalkan Islam. Dan dia tidak pernah menjadi orang yang protes dengan apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Dia masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan, tidak setengah-setengah. Ya, semua isi Al-Quran dia imani, dia berusaha pahami, dan dia amalkan. Seluruh isi hadis yang sahih, dia pahami, dia terima, dan dia amalkan. Dan responnya ketika Allah menyuruh sesuatu, Rasul menyuruh sesuatu, atau Allah melarang sesuatu, Rasul melarang sesuatu, responnya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Nah, itu tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah. Ya, coba kita evaluasi jemaah sekalian, apakah kita seperti itu? Apakah selalu kita merespon apapun yang datang dari Allah dan Rasul dengan seperti itu? Kita terima dengan bahagia, kita berusaha pahami dan kita amalkan. Pernahkah kita mengingkari? Pernahkah kita mendustakan? Pernahkah kita membantah? Ya, pernahkah kita tidak mau dan menolak apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita? Kalau seandainya kita pernah seperti itu, terasa sempit dan sesak, terasa beban dan berat sekali di hati. Ya, ini Allah haramkan, tapi kita sulit untuk menerimanya. Kita inginkan yang apa Allah haramkan itu, ya kalau bisa halal lah ya, jangan haram. Rasul mengatakan ini haram, tapi kita kepengen kalau bisa halal saja, jangan haram. Kita merasa berat dan sulit untuk menerima apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Kita merasa berat dan sulit untuk mengamalkan kewajiban-kewajiban. Jangankan yang ibadah-ibadah sunnah ya, ibadah yang wajib saja berat. Ada apa di hati kita? Ada apa pada dada kita? Allah sebutkan, kalau Allah berikan hidayah, lapanglah dadanya. Dia selalu berbahagia dengan ibadah yang dia rasakan. Dia mendapatkan nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Allahu Akbar. Dia rindu untuk bisa beribadah kembali. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mendapatkan tambahan hidayah. Dia merasa ingin lari dari ibadah. Dia ingin lari dari kewajiban-kewajibannya. Dan kalaupun dia lakukan, rasa berat, malas, tidak sungguh-sungguh, nggak bersemangat. Dan kalaupun ibadah, inginnya dia pamer, ingin dipuji oleh orang lain. Kalaupun ibadah, ingin disebut-sebut sebagai orang yang saleh. Dan dia bangga dengan dirinya yang telah melakukan ibadah tersebut, dan bahkan menyombongkan dirinya kepada orang lain. Ini musibah yang besar. Ya. Ini tanda pertama jamaah sekalian.
hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Nah, buktikan bahwa kita sudah mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Dan doa kita ketika sholat kan kita membaca doa ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah, berikan kepada kami hidayah untuk bisa berada di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Buktinya Allah kabulkan doa kita, berarti kita semakin taat kepada Allah, semakin senang berbuat kebaikan-kebaikan, dan kita semakin lapang dada ini merasakan kenikmatan-kenikmatan ketika bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan memang Islam itu agama yang mudah, tidak sulit. Kenapa kita menjadi sulit, menjadi beban, jadi berat gitu ya, hati kita ini untuk melakukan berbagai hal yang diwajibkan kepada kita? Coba kita tanya kepada jamaah yang hadir ya. Jamaah Bapak Ibu yang hadir mendengarkan kajian ini, coba saya mau tanya dan jawab dengan jujur ya. Istiqomah itu mudah apa sulit? Istiqomah itu mudah apa sulit? Saya rasa jawabannya sama ya, sulit ya. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, khusyuk. Khusyuk itu mudah apa sulit? Baik, pertanyaan ketiga. Sabar. Sabar itu mudah apa sulit? Baik, pertanyaan keempat. Ikhlas. Ikhlas itu mudah apa sulit? Empat pertanyaan dijawab sama ya, sulit semua. Sekarang pertanyaan kelima yang terakhir. Islam itu agama yang mudah apa sulit? Islam agama yang mudah apa sulit? Kalau Islam agama yang mudah, mudah Islam ini. Kenapa jadi sulit tadi ketika saya tanya? Islam agama yang mudah. Oke, agama yang mudah memang mudah, tidak ada yang sulit. Allah tahu tentang hambanya. Tapi kenapa dikasih contoh nih tentang ikhlas? Sulit. Istiqomah? Sulit. Sabar? Sulit. Khusyuk? Sulit. Katanya Islam agama yang mudah. Kenapa jadi sulit? Nah, ini karena kita kurangan tambahan hidayah. Kita kurang banyak mendapatkan hidayah. Ya, kurang, dan tidak lapang dada kita untuk menerima apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita wajib berusaha untuk khusyuk, kita wajib berusaha untuk ikhlas, kita wajib berusaha untuk bersabar, kita wajib berusaha untuk istiqomah, dan lain-lain. Tapi kenapa jadi sulit? Berarti hidayah, modal terbesar untuk bisa melakukan itu semua, belum banyak yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf ya, kalau seandainya Allah berikan, curahkan hidayah begitu banyak kepada kita, tentunya istiqomah menjadi mudah, ikhlas menjadi mudah, sabar menjadi mudah, ya. Kemudian khusyuk menjadi mudah. Semua mudah. Kenapa? Karena kita modalnya sudah ada, yaitu tambahan hidayah. Tambahan yang Allah berikan kepada kita, tambahan-tambahan ini kita butuhkan sepanjang hidup kita sampai mati. Ya. Jadi Islam agama mudah, memang mudah. Dan Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat, berkali-kali di surah-surah yang berbeda. Allah mengatakan Islam agama yang mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Adakah yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Dan tidaklah Allah itu menjadikan bagimu dalam agama ini suatu kesulitan. Ya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan-kemudahan bagimu, dan Allah tidak menginginkan kesulitan dan kesusahan bagimu. Bahkan Nabi SAW juga bersabda, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Agama ini mudah, kata Nabi. Allah juga berkali-kali menyebutkan mudah. Kenapa jadi sulit? Dan kata kita juga tadi katanya, Islam agama yang mudah apa sulit? Mudah. Kasih contohnya jadi sulit. Nah, inilah jamaah sekalian ya. Ternyata ya sebabnya adalah karena kita kekurangan mendapatkan hidayah. Makanya judul kita pada siang hari ini adalah hidayah. Sudahkah aku mendapatkannya? Artinya hidayah tambahan. Begitu kasih contoh-contohnya, baru 4 ya. Ada lagi 5, 6, 7, 8, 9, 10.
contoh-contoh. Ternyata baru 4 saja sudah sulit semua jawabannya. Nah, berarti kita butuh lagi tambahan hidayah. Dan kita sudah minta. Kami sudah minta Pak Ustaz kepada Allah tambahan hidayah dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kami sudah minta setiap hari minimal 17 kali. Dari subuh sampai isya kita sholat 5 waktu ini, kita membaca surah Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu kita baca 17 kali dari subuh sampai isya. Berarti doa kita ihdinas siratal mustaqim juga 17 kali. Kalau Allah kabulkan ini doa ini, ihdinas siratal mustaqim, Allah kabulkan, berarti tidak ada yang sulit dalam Islam. Tapi kenapa jadi sulit? Berarti doa tadi bisa jadi belum Allah kabulkan. Itu saja cara kita berpikir ya, paling gampang. Kalau sudah dikabulkan, otomatis kita akan mudah. Bangun malam tahajud menjadi mudah, Senin Kemis berpuasa menjadi mudah, ikut kajian taklim seperti ini, mau mendengarkan kajian meskipun secara online, Masya Allah, ini mudah, dia merasa nggak berat, meskipun mungkin perintah dari atasan, kamu ngaji ya, iya Pak. Tapi perasaannya mudah, nggak berat. Waduh, ini jam saya untuk buat makan ini, terpakai buat kajian. Jangan karena pimpinan yang menyuruh kita untuk ngaji lalu kita dongkol ya. Kita niatkan semuanya karena Allah jamaah sekalian. Apalagi sepertinya di sini saya memperkirakan jamaah yang hadir ini Bapak dan Ibu kayaknya soleh dan soleha semua. Betul Pak ya, Ibu ya. Kelihatannya soleh dan soleha semua ya. Masya Allah. Meskipun saya tidak melihat wajah-wajahnya nih, tapi saya perkirakan soleh dan soleha lah. Ya. Aminin dong. Iya. Jamaah sekalian ini berbahagia. Jadi ini baru tanda yang pertama ini. Tanda yang pertama bahwa orang itu sudah mendapatkan hidayah, lapang dadanya untuk menerima Islam ya secara keseluruhan. Tidak setengah-setengah. Jangan pilih-pilih ya. Yang ini mau saya ambil, saya laksanakan. Yang ini saya nggak mau ambil. Ini kayaknya susah nih. Ya nggak sesuai dengan zaman kita saat ini. Nah kalau ini kayaknya keras nih, radikal ini. Jangan kita mengucapkan kalimat seperti itu. Apapun yang datang dari Allah dan Rasul pasti baik, pasti benar. Dan itu untuk segala waktu dan zaman sampai hari kiamat. Ya. Karena ada nih di antara kaum muslimin yang seperti ini. Dia pilih-pilih. Nah kalau yang hukum ini saya mau laksanakan. Kalau yang hukum ini kayaknya aduh berat ya. Ya nantilah kapan-kapan. Kapan? Nantilah saya sudah mati nanti. Baru saya amalkan. Sudah mati baru mau mengamalkan. Ya nggak bisa. Sudah mati baru mengamalkan, nggak bisa, mumpung masih hidup. Dia pilih-pilih sesuaikan dengan hawa nafsunya, dia sesuaikan dengan perasaannya, dia sesuaikan dengan logikanya, dia sesuaikan dengan kepentingan dunianya. Anda mau apa? Dunia sebentar, dunia sementara, mati itu pasti, amal sedikit, dosa banyak, siksa kubur menanti. Apalagi yang kita tunggu? Amal sedikit, dosa banyak. Ya, mau pilih-pilih lagi. Yang ini nggak mau, yang ini mau, yang ini mau. Ini kan semuanya kewajiban, kecuali kalau sifatnya sunnah. Ini ibadah sunnah, ya sudahlah. Ya, kita pilih-pilih boleh situ. Ibadah sunnah ya, mana ibadah sunnah ini kan kita berlomba-lomba melakukannya. Ibadah yang tidak wajib. Ya, silakan pilih-pilih. Mungkin ini yang bisa, ini nggak bisa, silakan. Tapi kalau sudah wajib, jangan dipilah-pilih. Nah, orang yang suka milah-milih dengan perkara yang wajib, ini berarti hidayahnya masih sedikit. Meskipun dia sudah menjadi muslim, agamanya Islam, tapi hidayah yang dia terima sangat sedikit. Karena dia tidak mau masuk Islam secara keseluruhan. Bukankah Allah menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah, jangan pilih-pilih, semuanya pasti baik. Allah yang menciptakan kita pasti tidak pernah zalim. Allah yang menciptakan kita tidak pernah salah. Allah yang menciptakan kita pasti menginginkan kebaikan-kebaikan dan keselamatan bagi kita semuanya. Ya, ayo kita nih respon ya semua panggilan dari Allah dan Rasul dengan ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya, mohon maaf ya,
ketika kita di kantor, ada pimpinan menyuruh kita kerjakan ini. Ya sudah, kita kerjakan. Apakah kita berani membantah? Nggak berani. Kita sami'na wa ata'na, kami dengar Pak dan kami taat. Kami akan lakukan perintah-perintah dari Bapak. Ini pimpinan yang punya perusahaan. Ya, kita nggak berani membantah karena ini kewajiban kita. Selama bekerja di situ, kita digaji, pastilah kita mendapatkan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas yang wajib untuk kita selesaikan. Kita nggak berani membantah. Nggak berani membantah, dapat SP1, SP2 dan SP3, berarti sudah. Nah, ini pimpinan yang punya perusahaan. Sedangkan ini Allah yang punya langit dan bumi, yang punya dunia dan akhirat, yang punya semuanya, segala-galanya. Bukan manusia, bukan makhluk, bukan satu kantor, bukan satu jalan, bukan satu negara. Seluruh isi langit dan bumi, semuanya milik Allah. Kenapa kita pilih-pilih? Kenapa kita tidak mau menghafalkan semuanya? Kenapa masih malas? Kenapa masih belum sungguh-sungguh? Kenapa masih belum bersemangat? Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah tanda-tanda pertama. Tanda pertama bahwa orang ini mendapatkan hidayah, berarti dadanya lapang untuk menerima apapun yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepadanya, dan dia mau masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, karena dia tahu bahwa Islam agama yang benar, yang berasal dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang diwahyukan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua, sudahkah aku mendapatkan hidayah? Nah, evaluasi kembali ya. Jadi siang hari ini jamaah sekalian, di siang hari ini kita berusaha untuk mengevaluasi, ya, apakah betul kita ini sudah mendapatkan tambahan hidayah. Yang kedua, coba kita lihat, orang yang mendapatkan tambahan-tambahan hidayah ini adalah orang-orang yang memang mereka lebih banyak ya fokus mereka untuk persiapan sebelum datangnya kematian. Itu tanda-tanda orang yang banyak mendapatkan hidayah. Dunia dia cari, ya, karena dia wajib untuk mencari nafkah. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya, berusaha mencari nafkah, silakan selama memang pekerjaannya halal, dan ini wajib hukumnya, dan ini ibadah, bisa menjadi ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah, bekerja itu ibadah. Kalau diniatkan karena Allah, dan pahala besar. Tetapi maksud saya adalah, orang yang banyak mendapatkan tambahan-tambahan hidayah ini, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia. Kenapa? Karena tanda-tandanya terlihat pada dirinya, dia makin banyak persiapan-persiapan bekal sebelum datangnya kematian. Ya, yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, siapa saja, persiapan dia, ya, sebelum datangnya kematian sangat maksimal. Ya, berlomba-lomba, sangat maksimal, mati-matian, habis-habisan. Jangan sampai nanti datangnya malaikatul maut untuk mencabut nyawa, ternyata dia dalam kondisi belum siap. Artinya banyak sekali amal yang belum dikerjakan. Dosa begitu banyak. Nah, ini tanda-tanda yang kedua ini. Apakah kita sudah melakukannya? Di mana letak kesungguh-sungguhan kita? Di mana letak semangat kita? Allah berfirman. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Di surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat yang terakhir. Ya, surah ke-29, ayat yang terakhir Allah berfirman, orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad untuk mendapatkan ridhonya kami, kata Allah, maka lanahdiyannahum subulana, sungguh akan kami berikan hidayah kepada mereka. Kami akan berikan kepada mereka tambahan-tambahan hidayah, sehingga mereka pun menjadi orang yang bersemangat, bersungguh-sungguh, ya, berlomba-lomba untuk mempersiapkan bekal. Karena memang kita pasti akan mengalami kematian. Ya, semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti mati, demi Allah. Sudah banyak contoh-contohnya. Orang kafir mati, yang munafik mati, yang muslim pun mati. Nah,
Allah sebutkan tadi di surah Al-Ankabut bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh, dia berjihad, dia bermujahadah untuk mendapatkan ridhonya Allah dengan melakukan berbagai macam cara, maka lanahdiyannahum subulana, sungguh kata Allah kami pun akan berikan tambahan-tambahan hidayah kepadanya. Karena dia sungguh-sungguh, dia punya niat yang ikhlas, punya tekad yang kuat, semangat yang tinggi. Allah tambahkan kepadanya hidayah. Ya, kelihatan sekali orang itu bersungguh-sungguh. Masya Allah, bukan menjadi orang yang masbuk terus ketika sholat. Sholat zuhur berjamaah di masjid. Ya, masbuk lagi, terlambat lagi, terlambat lagi. Sholat sih di masjid bagi laki-laki, tapi terlambat. Atau mungkin bagi wanita, dimundurkan lagi jam 2 nanti baru sholat. Setengah 3 baru sholat. Ya, nggak ada uzur. Tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Ya, mengundurkan, ini bahaya. Ya, Allah sudah perintahkan kepada kita untuk sholat tepatlah pada waktunya, kecuali kalau ada uzur. Jadi ada kesungguh-sungguhan kita lihat pada diri kita atau pada orang lain. Siapakah orang yang sudah mendapatkan tambahan hidayah itu? Kalau dia peduli kepada agamanya, dia perhatian kepada agamanya, dia berusaha tingkatkan kualitas agamanya, dia bersungguh-sungguh untuk memperbaiki dirinya. Ini bisa jadi tanda-tanda orang yang sudah banyak mendapatkan ya hidayah dari Allah tabaraka wa taala. Ya. Sekali lagi Allah firmankan di surah Al-Isra. Silakan jamaah sekalian, silakan lihat di surah Al-Isra, surah ke 17 ya. Surah ke-17 ayat yang ke-19. Ya. Surah ke-17 ayat yang ke-19. Allah berfirman, "Wa man aradal akhirah wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menginginkan akhirat, wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menginginkan keselamatan di akhirat, barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, ya, wa man aradal akhirah, dan dia bersungguh-sungguh. Nah, kalimatnya kata Allah sungguh-sungguh, dan dia pun seorang mukmin. Dia menginginkan akhirat, dia bersungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan keselamatan di akhirat, dan dia pun seorang mukmin yang akidahnya benar, akidahnya lurus, dengan niat yang ikhlas dalam beribadah, tidak mempersekutukan Allah, dia seorang mukmin yang sejati. Apa yang terjadi? Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka merekalah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dengan balasan yang baik. Allah akan berikan balasan kepada mereka. Karena perbuatan mereka seperti itu, sungguh-sungguh, semangat, selalu termotivasi ya untuk menginginkan keselamatan di akhirat. Karena dunia ini sebentar, pasti ditinggalkan, dan cuma berhelai 3 helai kain kafan saja. Mobil tinggal, rumah tinggal, uang tinggal, suami, istri, anak pun semua ditinggal. Mati cuma di liang lahat 1 kali 2 meter. Betul? Semua akan mati. 1 kali 2 meter. Disitulah kita ditanam di liang lahat. Dan yang kita bawa cuma pakaian yang nempel, yaitu 3 helai kain kafan. Dengan modal iman dan amal soleh, itulah menjadi sebab orang bisa selamat nanti di akhirat. Nah, Allah sebutkan, kalau dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat, lalu dia siapkan persiapan-persiapannya itu maksimal, Masya Allah. Bukan orang yang malas. Nah, ini kebalikannya. Bukan orang yang malas. Dan malasnya istiqomah. Malas kok istiqomah. Iya. Malas. Nggak sungguh-sungguh, nggak semangat, makan tidur, nggak mau belajar. Dengarkan kajian lewat Zoom saja nggak mau. Apa sih sulitnya? Ya. Matanya kemana, hatinya kemana? Mendengarkan kajian via Zoom saja nggak mau, malas. Diajak ini nggak mau, diajak ini nggak mau lah. Ini kan suatu ibadah. Nggak mau dia, tapi coba diumumkan siang ini kepada seluruh karyawan yang mendengarkan kajian via Zoom di siang hari ini, maka masing-masing mendapatkan 20 juta. Kira-kira ramai nggak? Kira-kira gimana nih? Masing-masing dapat 20 juta. Wah, ini kayaknya Zoom nggak muat nih. Ya. Zoom-nya nggak muat ini, karena menampung begitu banyak ya, karyawan dari mana-mana datang. Yang nggak diundang juga datang. Karena diumumkan, dapat 20 juta loh, kapan lagi kesempatan? Datang dengar sebentar kok, cuman
Ya, paling 1 jam. Tapi kan dapat 20 juta. Ya, Anda lihat orang yang tidak mengharapkan uang itu, berapa sih 20 juta? Allah ganjar dengan surga. Surga itu mahal, nggak bisa dengan dunia dan seisinya. Masa nggak mau sih? Nggak termotivasi gitu loh untuk mendengarkan kajian? Tidak mau untuk mendapatkan tambahan-tambahan hidayah? Kajian seperti ini yang kita adakan ini fungsinya untuk menambah hidayah, menambah iman, menambah semangat untuk mengamalkan Islam. Dan Allah janjikan dengan ampunan, nggak mau ampunan. Allah janjikan dengan rahmat, nggak mau dengan rahmat. Allah janjikan dengan surga, nggak mau dengan surga. Coba Bapak Ibu saya mau tanya ya, Bapak Ibu maunya surga atau uang nanti 20 juta nanti dibagiin? Surga. Yang benar nih. Kalau bisa sih dua-duanya Ustaz. Kalau bisa dua-duanya Ustaz. Surga juga, uang 20 juta. Masa tiap kajian 20 juta per orang? Ya tekor lah perusahaannya, gimana sih? Iya. Allah janjikan surga, masa nggak mau? Ya Allah, masih juga dengan dunia. Kalau ada dunia, oh semangat. Pagi, siang, sore, malam, siap. Sami'na wa ata'na. Asalkan dapat duit. Lembur, oke lembur. Sabtu, Ahad, Minggu, lembur. Tuh, Bapak kan libur tiga hari kan dalam seminggu ya. Bapak Ibu liburnya 3 hari. Sabtu libur, Ahad libur, Minggu libur. Tuh, 3 hari libur. Iya, kalau untuk kerja mati-matian ini jam berapa? Jam 7, jam 8 sampai jam berapa? Jam 5. Oh, siap. Demi uang ini capek letih lelah macet di jalanan 2 jam. Nggak masalah. Yang penting dapat duit, fulus money piti. Ya. Coba kalau masalah akhirat nggak sungguh-sungguh males. Aduh ngaji lagi. Capek deh. Ya. Menakan tidur, istirahat, makan. Ini kan jam siang, ini jam istirahat, jam makan ini. Mohon maaf deh, nggak nyindir ya, cuma nyinggung doang. Iya, coba ternyata kita bisa evaluasi masing-masing ya. Apakah kita ini memang ikhlas, sungguh-sungguh bersemangat untuk mendapatkan ya akhirat. Kalau kita memang tujuannya akhirat, dunia otomatis dapat. Kejar akhirat, dunia dapat. Allah yang menjanjikan. Kalau kejar dunia, belum tentu akhirat dapat. Kejar akhirat tapi dengan benar, dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejar akhirat, dunia akan dapat jamaah sekalian. Jangan khawatir, Allah tidak pernah ya melalaikan janjinya. Allah selalu memenuhi janjinya. Kejar akhirat, dunia dapat. Orang yang mengejar dunia mati-matian, capek letih lelah dunia saja, bukan akhirat. Akhirat belum tentu dia dapat dan bisa jadi nggak dapat. Iya. Jadi tanda yang kedua ini adalah, sekali lagi kita ulangi, orang yang mendapatkan hidayah, kelihatan sekali dia sungguh-sungguh, dia perhatian, dia fokus, dia konsentrasi, mendengarkan kajian ataupun dia ibadah-ibadah yang lain. Ya, dia perhatian. Karena apa? Dia ingin mendapatkan nanti di akhirat. Karena dunia ini sebentar. Berapa tahun? 60, mati. 70, 80, 100 tahun pun mati juga. Semua yang dia cari ditinggalkan. Tapi di akhirat kekal abadi selama-lamanya, tidak ada waktu bertepi. Itulah kehidupan yang hakiki. Itulah bahagian yang sejati yang kita mati-matian untuk bisa mengejarnya. Nah, kelihatan sekali orang yang mendapatkan hidayah seperti itu. Ketika Allah mengatakan di apa tadi? Al-Isra ya. Surah 17 ayat yang ke-19. Barang siapa menginginkan akhirat, tujuannya akhirat, tujuannya meraih ampunan dan ridho Allah. Dan dia bersungguh-sungguh, kata Allah, untuk bisa mendapatkan keselamatan di sana di akhirat. Dan dia pun seorang mukmin, akidahnya benar. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka merekalah orang-orang yang akan diberikan balasan dengan balasan yang baik. Apa balasan yang Allah berikan? Ketika dia bersungguh-sungguh, ya, belajarnya sungguh-sungguh, menuntut ilmunya sungguh-sungguh, beramalnya sungguh-sungguh, semuanya dia sungguh-sungguh, nggak main-main di sini. Karena dunia bukan tempat permainan. Dunia ini tempat untuk beramal. Yang kita harapkan nanti Allah berikan balasan di akhirat. Nah, ketika Allah katakan, orang inilah yang akan Allah berikan balasan. Apa balasan Allah?
Karena orang itu sungguh-sungguh, Allah makin tambahkan hidayah kepadanya. Ya, baik. Sepertinya sudah jam 1:15 ya. Ada waktu yang tersisa sedikit kita pakai untuk soal jawab. Ini baru 2 tandanya ya. Tandanya ada 10 semua sebetulnya. Ada 10 tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah. Tapi waktu kita kan terbatas ya. Maka 2 saja cukup lah. Insya Allah mungkin bisa bahas di waktu yang lain. Dan bagi jamaah Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya baik, terima kasih. Luar biasa sekali tadi yang disampaikan oleh Ustadz Najmi mengenai hidayah. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Itu yang pertama adalah Allah Allah akan memberi hidayah kepada yang Dia kehendaki, gitu kan? Yeah. Terus pertanyaannya adalah apakah Allah tidak cinta kepada orang-orang yang belum diberi hidayah? Ya, itu. Untuk yang pertama silakan. Barakallahu fikum. Allah memberikan hidayah tentunya kepada orang yang mau mendapatkan hidayah. Karena ternyata tidak semua manusia itu mau untuk mendapatkan hidayah. Buktinya mereka tidak mau berjuang. Berjuang dulu dong. Ya, berkorban dulu. Ya, coba buktikan. Karena Allah itu akan memberikan tambahan hidayah ya kalau orang itu memang ada usaha, ikhtiar dan doa. Ada ikhtiarnya, ada usahanya, melakukan berbagai macam kiat-kiat, ada doanya segala macam. Nanti Allah akan tambahkan. Tapi kalau orang nggak mau berusaha, kira-kira gimana? Sama saja seperti, ya ini mohon maaf ya, perumpamaannya seperti orang yang kerja di kantor. Ya, pimpinan kan melihat siapa di antara karyawan ini yang mau berusaha bekerja dengan baik. Ketika dia berusaha bekerja dengan baik, sesuai disiplinnya, sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan tugasnya, gimana kira-kira pimpinan? Wah, senang sekali. Pekerjaan beres semuanya. Maka dia pun mendapatkan gaji dan bisa jadi mendapatkan bonus tambahan. Ya, karena pimpinan melihat ini suatu prestasi dan dia sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Coba bandingkan dengan karyawan satu lagi. Ini kan paling gampang nih. Contohnya yang paling gampang kan begini. Satu lagi karyawannya malas. Nggak berusaha untuk bekerja, males-malesan, kerjaannya berantakan semua, diberikan tugas nggak mau dikerjakan. Kira-kira gimana? Apakah dia mau juga dapat bonusnya? Dia mau juga mendapatkan pujian-pujian dari pimpinan perusahaannya, tapi tanpa ada usaha? Nah, ini kan seperti ini gampang kita lihat. Kenapa dengan Allah kita katakan, kenapa Allah nggak sayang kepada orang-orang yang tidak berusaha untuk mendapatkan hidayah? Nah, kita juga katakan, kenapa pimpinan tidak sayang kepada pegawai-pegawai yang tidak mau bekerja? Yang salah siapa? Ya wajar-wajar saja dong. Allah sayang kepada orang yang mau berusaha. Sama seperti tadi, pimpinan perusahaan juga sayang, senang, cinta ya sama pegawai yang Masya Allah disiplin, kerja keras, dia juga banyak sekali ide-idenya, banyak sekali ya kesuksesan dia. Wajar-wajar saja. Tapi coba kalau pegawainya nggak kerja, makan tidur, minta gaji 1 bulan. Gimana? Apakah pimpinan nggak marah nanti? Saya kan nggak dapat gaji, minta dong gaji. Kata pimpinan, kamu kerjanya apa? Masuk kantor juga enggak, di rumah aja. Di rumah juga makan tidur. Tapi pegawai ini minta gaji juga. Dan minta bonus juga. Wah, ini namanya keterlaluan. Nah, begitu juga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wajar-wajar saja Allah itu sayang kepada hambanya kalau hamba itu mukmin. Hamba itu mau untuk mengamalkan ya apa yang Allah perintahkan kepadanya. Allah sayang. Kan bukankah Allah memiliki nama Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih, Allah berikan semuanya. Kepada orang kafir pun Allah kasih. Maha Pengasih. Orang kafir nggak ibadah, Allah kasih. Tapi Ar-Rahim, Ar-Rahim artinya Maha Penyayang. Ar-Rahim, Maha Penyayang ini khusus kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin lah yang mau merespon, mau mengamalkan Islam, mau mengamalkan sunnah. Allah sayang kepada mereka. Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Nah, coba lihat ayatnya ya. Di surah Ar-Ra'd. Surah ke-13, ayat yang ke-11.
surah ke-13 ayat yang ke-11. Ini Bapak Ibu pegang Quran nggak nih? Quran terjemah atau di handphone kali ya? Ya, Tapi Ibu kayaknya udah hafal Quran, nggak usah buka Quran lagi ya. Hafal Quran, jangan buka Quran lagi. Surah Ar-Ra'du, surah 13, ayat yang ke-11. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, ada perkataan di situ. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi seseorang, satu kaum, sampai dia mau merubah dirinya sendiri. Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sampai orang itu mau usaha dulu, ikhtiar dulu, doa dulu, lakukan berbagai macam cara. Ya, baru nanti Allah akan rubah dia. Allah akan berikan yang terbaik kepadanya. Nah, seperti itu. Karena dia memang ada keinginan untuk mendapatkan hidayah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih mengetahui, kata Allah langsung dalam Al-Quran. Allah lebih mengetahui siapakah di antara hamba-hamba ini yang mau untuk menerima tambahan-tambahan hidayah. Allah tahu. Ada orang yang mau menerima tambahan, ada orang yang nggak mau. Ya dikasih terima, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Siapa yang butuh? Itu kali ngomongnya. Siapa yang butuh? Allah nggak kasih nggak apa-apa kok. Nah ini kan orang-orang yang nggak butuh seperti itu. Buktinya dia nggak mau berusaha untuk menggapai hidayah tersebut. Dan ada cara-caranya. Di antaranya yang paling gampang apa? Datang mendengarkan kajian. Ini salah satu cara untuk mendapatkan tambahan hidayah. Berupa apa? Ilmu, berupa kebenaran, berupa pengetahuan, berupa petunjuk, dan lain-lain, bimbingan. Kita merasa hati itu bertambah iman. Dengan mendengarkan kajian itu bertambah semangat, bertambah iman, bertambah kita ingin lebih baik lagi dibandingkan kondisi yang kita alami saat ini. Ya, jadi seperti itu kurang lebihnya. Kenapa Allah kok sayang kepada orang yang beramal sehingga mereka mendapatkan hidayah, tapi kepada orang yang tidak beramal, diam-diam aja, ya tidak berusaha, kok nggak dikasih hidayah? Ya itu haknya Allah dong. Dan Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kita yang akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Allah maha sempurna, Allah maha segala-galanya, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat zalim. Allah memilih siapa hamba yang Allah kehendaki untuk ditambahkan hidayah. Allah pilih sesuai dengan kehendak Allah, karena Allah lihat dia ada usaha. Adapun orang-orang yang memang tidak ada usaha, tidak mau berusaha, dan tidak mau mendapatkan tambahan hidayah, berarti Allah pun tidak berkehendak untuk menjadikan dia mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan selanjutnya Ustadz, kan sering kita mendengar tentang taufik dan hidayah gitu. Sebenarnya apa sih perbedaan dari keduanya itu, taufik dan hidayah itu? Ya. Barakallahu fikum. Taufik dan hidayah. Hidayah sudah saya sampaikan tadi ya, definisinya. Hidayah itu petunjuk, ilmu, kebenaran, pengetahuan, bimbingan, arahan, dan lain-lain. Itu hidayah. Adapun taufik. Taufik itu bukan nama orang ya. Bukan Pak Taufik. Taufik itu adalah kekuatan dan kemampuan. Taufik adalah kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan hidayah. Untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Jadi kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan hidayah. Makanya kita sering dengar wabillahi taufik wal hidayah. Ya, ketika menutup acara misalnya wabillahi taufik wal hidayah. Kenapa taufik dan hidayah? Hidayah dan taufik disebutkan sekaligus. Hidayah berupa ilmu. Nah, taufik berupa mengamalkan ilmu. Kadang-kadang ada orang yang paham tentang ilmunya, tapi nggak bisa mengamalkan ilmunya karena dia tidak mendapatkan taufik. Dia tahu ini nggak boleh, tapi tetap saja dia lakukan. Tahu sesuatu ini nggak boleh, berarti dia sudah mendapatkan hidayah berupa ilmu. Tapi kok sulit untuk meninggalkannya? Ini nggak boleh, ini haram, berarti dia belum mendapatkan taufik. Misal contoh nih ya, jilbab. Jilbab wajib apa enggak sih hukumnya? Jilbab, pakai jilbab hukumnya wajib apa enggak?
Yang Nggak wajib. wajib. Nggak wajib bagi laki-laki, nggak wajib. Yang wajib bagi wanita, ya. Jilbab hukumnya wajib. Ini ada ibu-ibu nggak sih yang dengerin nih kajian ini? Ada ya. Nah, wanita wajib menutupi aurat, kata Allah kan demikian. Rasul juga mengatakan demikian. Tapi kenapa wanita-wanita kaum muslimah ini tahu jilbab itu wajib? Tahu, paham dia, sampai ayatnya tahu, hadisnya tahu, tapi mereka tetap tidak mau menutupi aurat. Berarti mereka belum dapat taufik. Taufik. Hidayah sudah berupa ilmu. Ilmunya paham. Ini wajib hukumnya, ya, harus pakai jilbab misalnya, ya. Sudah tahu, dapat ilmu, berarti sudah dapat hidayah. Dapat hidayah dia berupa ilmu, pengetahuan, petunjuk, bimbingan. Oh, ini wajib. Ini memang harus ada apa namanya, sesuatu yang mesti dilakukan setelah tahu. Tapi kok nggak dipakai? Banyak wanita yang tahu jilbab itu wajib, tapi mereka nggak bisa karena mereka belum dapat taufik. Jadi taufik itu apa? Kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan hidayah yang sudah dipahami. Tahu taklim itu wajib, mendengarkan kajian wajib, tapi kok nggak mau melakukan karena dia belum dapat taufik. Tahu sholat itu wajib 5 waktu subuh sampai isya, tahu dia sholat itu wajib, tapi kok nggak sholat, kok berat karena dia belum dapat taufik. Tahu puasa Ramadan itu wajib, tapi kok nggak puasa, sengaja meninggalkan, dia belum dapat taufik. Jadi sekedar tahu berarti dia punya ilmu, sudah tahu berarti sudah dapat hidayah, tapi dia belum dapat taufik dari Allah, yaitu kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmunya, kemampuan untuk bisa mengamalkan hidayahnya yang sudah dia dapat. Ya, seperti itu. Makanya kita butuh kepada Allah itu dua-duanya. Kita butuh hidayah dan kita butuh taufik sekaligus. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Ustaz. Ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan cukup singkat. Apakah rasa bersyukur dan menerima dengan apa yang kita dapatkan sudah termasuk mendapatkan hidayah? Silakan, Ustaz. Iya. Barakallahu fiikum, ya. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, berarti kita termasuk yang sudah mendapatkan hidayah. Ya. Tetapi perlu dipahami bersyukurnya seperti apa. Banyak orang yang mengatakan kami sudah bersyukur, kami sudah bersyukur. Bukti syukurnya mana? Bahwa Anda sudah mendapatkan hidayah dengan bersyukur atas nikmat. Tapi bukti syukurnya seperti apa? Karena mohon maaf, banyak orang yang mengaku sudah bersyukur padahal belum bersyukur. Nah, bersyukur yang benar itu adalah yang pertama. Bersyukur yang benar pertama adalah mengimani, meyakini, ya, dan mengetahui dan menyadari bahwa seluruh nikmat ini pada hakikatnya berasal dari Allah. Ini yang pertama. Bersyukur artinya berterima kasih. Ya. Dan dia meyakini yang pertama, meyakini dan dia mengetahui dan menyadari bahwa semua nikmat apapun yang dia dapatkan itu hakikatnya berasal dari Allah. Yang kedua, bersyukur itu dilakukan dengan mengucapkan puji-pujian dengan lisannya. Dia banyak memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Banyak mengucapkan kalimat-kalimat syukur kepada Allah. Yang ketiga, bersyukur itu adalah dengan cara dia banyak semakin mentaati Allah dalam anggota tubuhnya. Ya, dalam perbuatannya dengan anggota tubuhnya, dia semakin banyak melakukan ketaatan. Dan yang keempat, semakin menjauhi dosa dan kemaksiatan. Ya. Karena asyukru tarkul ma'asi, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa syukur itu adalah meninggalkan dosa. Syukur itu adalah meninggalkan dosa. Jadi orang yang meninggalkan dosa, berusaha meminimalisir tingkat dosa, berusaha memperkecil tingkat dosa, semakin hari semakin sedikit, semakin hari semakin sedikit dosanya, berarti dia orang yang bersyukur. Ya, mungkin di hati sudah mengakui nikmat semua datang dari Allah. Lisan sudah ya mengucapkan alhamdulillah. Tapi dalam perbuatan ketaatan belum maksimal.
dosa-dosa makin hari makin nambah, makin hari makin nambah. Berarti hakikatnya Anda belum bersyukur yang sebenarnya. Nah, seperti itu. Itu yang keempat ya. Yang kelima, syukur itu adalah orang tersebut semakin cinta kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah. Karena Allah begitu banyak memberikan nikmat kepadanya, semakin banyak nikmat, akhirnya dia semakin cinta kepada Allah. Yang keenam, syukur itu dengan semakin tunduk dan patuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, inilah 6 bentuk syukur yang mesti kita miliki sampai mati. Ini syukur yang sebenarnya ya. Kalau kita sudah melakukan 6-6-nya ini, berarti pertanda kita sudah mendapatkan hidayah dan taufik sekaligus. Ya, barangkali sampai di sini sudah setengah 2 pas. Iya, baik Ustaz. Ya, tiba saatnya kita di akhir acara ya teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Najmi yang telah memberikan materi yang sangat-sangat luar biasa sekali, dan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Najmi tadi itu menambah rasa syukur kita kepada Allah, juga menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Amin ya Allah. Ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Terakhir, mari kita bacakan bersama-sama surat doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukur Ustaz.